Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik. Nah, di sini saya bersama dua rekan saya, Fitri Parlani dan juga Firda Usani, akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kami yang bertemakan keterampilan nilai pribadi konselor dan klien dalam melakukan bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai beberapa subbahasan yang terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu kesadaran konselor terhadap nilai pribadi diri sendiri dan klien. Yang kedua, keterampilan nilai pribadi konselor, dan yang ketiga, refleksi integritas pribadi konselor. Teman-teman, di sini bahasan-bahasan ini akan dibahas per subbab oleh teman-teman saya dan juga saya sendiri. Bahasan pertama akan dibahas oleh Firda Usani, bahasan kedua akan saya bahas sendiri, dan bahasan ketiga akan dibahas oleh teman saya Fitri Parlani. Juga selamat menyaksikan teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Firda Utsani. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu tentang kesadaran konselor terhadap nilai pribadi diri sendiri dan klien. Nah, pribadi konselor merupakan instrumen yang menentukan bagi adanya hasil yang positif dalam proses konseling. Kondisi ini akan didukung oleh keterampilan konselor mewujudkan sikap dasar dalam berkomunikasi dengan konselingnya. Nah, di sini ada pendapat Bremer tahun 1975 tentang karakteristik konselor. Di sini disebutkan ada 7 karakteristik konselor. Di mana yang pertama yaitu awareness of self and values, yaitu kesadaran akan diri dan nilai. Konselor memerlukan kesadaran tentang posisi nilai mereka sendiri. Nah, yang kedua itu tentang awareness of cultural experience, di mana artinya kesadaran akan pengalaman budaya. Nah, suatu program latihan kesadaran diri yang terarah bagi konselor mencakup pengetahuan tentang populasi khusus konseli. Nah, yang ketiga itu tentang ability to analyze the helper's own feeling, yang artinya kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor sendiri. Observasi terhadap konselor spesialis menunjukkan bahwa mereka perlu berkepala dingin, terlepas dari perasaan-perasaan pribadi mereka sendiri. Nah, yang keempat itu tentang ability to so serve as model and influencer, yang artinya kemampuan melayani sebagai teladan dan pemimpin atau orang yang berpengaruh. Nah, kemampuan ini penting terutama dengan kredibilitas konselor di mata konselinya. Yang kelima itu ada altruism, yang artinya altruisme. Pribadi altruis ditandai kesediaan untuk berkorban waktu, tenaga, dan mungkin materi untuk kepentingan, kebahagiaan, atau kesenangan orang lain, yaitu konseling. Nah, yang keenam itu ada strong sense of ethics, atau artinya penghayatan etik yang kuat, di mana rasa etik konselor menunjukkan rasa aman konseli dengan ekspektasi masyarakat. Konselor profesional memiliki kode etik untuk dihayati dan dipakai dalam menumbuhkan kepercayaan pengguna jasa layanan konseling. Nah, yang ketujuh tentang responsibility atau tanggung jawab, di mana tanggung jawab konselor dalam hal ini khusus berkenan dengan konteks bantuan khusus yang diberikan kepada konselinya. Nah, itu tadi mengenai karakteristik konselor menurut pendapat Bremer. Nah, untuk pembahasan yang kedua, ini tentang keterampilan nilai-nilai pribadi konselor. Nah, untuk yang pertama itu tentang konsep refleksi, di mana pengertian dari refleksi sendiri adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya. Nah, untuk jenis-jenis refleksi akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Lalu, yang kedua yaitu tentang keterampilan merefleksikan nilai-nilai pribadi konselor itu sendiri. Nah, konselor di sini harus memiliki keterampilan merefleksikan nilai-nilai pribadi sebagai konselor. Kayafak mengemukakan bahwa kualitas pribadi guru bimbingan dan konseling ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu self-knowledge. Nah, di mana self-knowledge ini tentang pemahaman diri, berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik. Dia memahami secara pasti apa yang dia lakukan, mengapa ia melakukan hal itu, dan masalah apa yang harus ia selesaikan. Nah, pemahaman diri itu sangat penting bagi konselor. Nah,
yang pasti memiliki beberapa alasan. Di antaranya, konselor memiliki persepsi yang akurat, konselor yang terampil dalam memahami dirinya, dan konselor yang memahami dirinya, maka ia akan mampu mengajar cara memahami diri kepada orang lain. Nah, yang B yaitu kompeten atau kompeten. Yang dimaksud kompeten di sini adalah bahwa konselor itu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Nah, kompetensi di sini sangatlah penting bagi konselor sebab klien yang dikonseling akan belajar dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang efektif dan bahagia. Lalu yang C yaitu good psychological health atau kesehatan psikologisnya baik. Konselor dituntut untuk memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik daripada kliennya. Hal ini penting karena mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilan. Lalu ketika konselor memahami bahwa kesehatan psikologis yang dikembangkan melalui konseling, maka dia membangun proses konseling tersebut secara positif. Selanjutnya yaitu trustworthiness atau dapat dipercaya. Kualitas ini berarti bahwa konselor itu tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien. Kualitas konselor dapat dipercaya sangat penting dalam konseling. Lalu selanjutnya yaitu honesty atau jujur. Yang dimaksud dengan jujur di sini adalah bahwa konselor itu bersikap transparan dan terbuka, autentik, asli atau genuine. Sikap jujur ini penting karena beberapa alasan. Misalnya, sikap keterbukaan itu memungkinkan konselor untuk menjalin hubungan psikologis yang lebih dekat satu sama lain di dalam proses konseling. Lalu, kejujuran juga memungkinkan konselor dapat memberikan umpan balik secara objektif kepada klien. Nah, lalu selanjutnya ada strength atau kekuatan. Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting bagi konseling. Sebab dengan itu klien akan merasa aman. Klien memandang konselor sebagai orang yang tabah, dapat mendorong klien mengatasi masalah dan juga dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadinya. Selanjutnya ada warm atau bersifat hangat. Bersikap hangat yang dimaksud di sini adalah ramah, penuh perhatian, memberikan kasih sayang. Nah, klien di sini datang meminta bantuan konselor. Pada umumnya mereka kurang mengalami kehangatan dalam hidupnya, sehingga dia kehilangan kemampuan untuk bersikap ramah, memberikan perhatian dan juga kasih sayang. Mungkin melalui konseling, klien ingin mendapatkan rasa hangat tersebut dan melakukan sharing dengan konselor. Lalu yang selanjutnya yaitu active responsiveness atau pendengar yang aktif. Keterlibatan konselor dalam proses konseling bersifat dinamis, tidak pasif. Melalui respon yang aktif, konselor dapat berkomunikasi atau mengomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan klien. Di sini konselor mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan umpan balik yang bermanfaat, memberikan informasi yang berguna, dan mengemukakan gagasan-gagasan baru. Berdiskusi dengan klien tentang cara mengambil keputusan yang tepat dan juga membagi tanggung jawab dengan klien dalam proses konseling. Selanjutnya yaitu ada patience atau sabar. Melalui kesabaran, konselor dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Lalu selanjutnya sensitivity atau kepekaan. Kualitas ini berarti banyak konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologi yang tersembunyi atau sifat-sifat yang mudah tersinggung, baik pada diri klien maupun pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada holistic awareness, di mana kesadaran holistik. Di sini pendekatan holistik dalam konseling berarti bahwa konselor memahami klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara serpihan. Namun begitu bukan berarti bahwa konselor sebagai seorang ahli dalam segala hal. Di sini menunjukkan bahwa konselor perlu memahami adanya berbagai dimensi yang menimbulkan masalah klien dan memahami bagaimana dimensi yang satu memberi pengaruh terhadap dimensi yang lainnya. Dimensi-dimensi itu meliputi apa? Meliputi fisik, intelektual, emosi, sosial, seksual, dan moral spiritual. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada refleksi integritas pribadi konselor. Karakteristik
pribadi konselor, salah satunya menurut Muhammad Supriyatna adalah menampilkan integritas dan stabilitas kepribadian, kematangan emosional. Nah, di sini konselor yang berintegritas adalah konselor yang memiliki kepribadian yang utuh, yaitu konselor yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana yang timbul pada saat konseling. Selanjutnya, seorang konselor harus dapat mengendalikan dirinya dan pengaruh suasana hati yang dialaminya sebagai konselor atau sebagai anggota keluarga ataupun masyarakat. Ia juga harus memiliki kestabilan emosi yang mantap agar tidak mudah larut dalam suasana emosional klien, menurut Supriyatna 2011. Seorang konselor diharapkan memiliki kepribadian yang dapat mencerminkan perilakunya dalam mewujudkan kemampuan dalam hubungan membantu konseli, tetapi juga mampu menyadari dunia lingkungannya sendiri, maupun menyadari masalah sosial politiknya, dan dapat berdaya cipta secara luas dan tidak terbatas dalam pandangan profesionalnya. Terima kasih.